kita sering mencari Tuhan di luar, sementara Dia hadir begitu dekat, pada nafas yang keluar masuk tanpa henti. Maka marilah kita mulai dari awal, kembalilah ke nafas. Rasakan kehadirannya tanpa menguasainya. Dengarkan keheningan yang tersembunyi di antara dua hembusan. Di sanalah HU bersuara, bukan dengan bunyi, tapi dengan rasa. Nafas adalah pintu, dan HU adalah kuncinya. Siapa yang dapat merasakannya, ia akan dibawa masuk ke ruang terdalam, ke titik sunyi di mana Tuhan tak lagi dipanggil, karena ia sudah hadir sepenuhnya. HU, nama tanpa huruf, suara tanpa bunyi. Dalam dunia marifat, HU bukan sekadar sebutan. Ia adalah gema dari yang maha ada, namun tak bisa ditunjuk oleh kata. Ketika lidah melafazkan HU, sejatinya bukan lidah itu sendiri yang berbicara. Ia hanya menjadi perantara dari suara batin yang telah lama berseru dalam diam. HU bukan huruf, bukan bahasa, bukan pula suara dalam makna umum. Ia lebih tua dari seluruh bahasa, lebih sunyi dari seluruh diam, dan lebih nyata dari seluruh wujud. HU adalah isyarat dari yang tak terisyaratkan, tanda dari yang tak terlihat, dan cahaya dari yang tak tersentuh oleh akal atau mata. Seseorang bisa mengucapkan HU 1000 kali dalam sehari, tapi tidak otomatis ia mengenalnya. Karena HU bukan tentang jumlah, bukan tentang kerasnya suara, tapi tentang seberapa dalam rasa mampu menyelami kehadirannya. Yang dicari bukan bunyi HU-nya, melainkan getaran ilahi yang bersemayam di dalamnya. Ketika seorang arif mengucap HU, ia tidak sedang berbicara kepada Tuhan. Ia sedang larut di dalamnya, seolah ia lenyap sebagai aku, dan yang tinggal hanyalah Dia yang berseru melalui nafasnya sendiri. Inilah rahasia para kekasihnya, yang menjadikan nafas sebagai tempat tinggalnya. Ada kalanya kita menyebut Allah, atau Ar-Rahman, atau Al-Haq. Tapi HU adalah penghapus nama-nama itu dalam kesatuan. Ketika semua nama masih membawa pengertian, HU menghapus semua pengertian itu. Ia bukan panggilan, tapi kehadiran. Ia bukan permintaan, tapi penyerahan. Dalam HA, seseorang tak lagi merasa sedang memanggil sesuatu yang jauh. Justru dalam HA, ia merasakan bahwa Dialah yang memanggil dari dalam dirinya. Seperti bisikan yang tak terdengar oleh telinga, tapi menusuk dalam kerelung jiwa terdalam. Di dunia lahir, manusia sibuk berbicara. Tapi di dunia batin, para wali sibuk mendengarkan. Mereka tidak mendengarkan kata-kata manusia, tapi mendengarkan resonansinya dalam nafas sendiri. Saat orang biasa menarik nafas, mereka mengulang HU tanpa suara. Saat orang biasa membuang nafas, mereka menghembuskan kehadirannya tanpa berkata. Inilah zikir nafas yang paling murni, karena tidak butuh kata, tidak perlu bunyi. Cukup rasa, cukup kesadaran, cukup hadir. Tidak semua mampu sampai ke tingkat ini. Sebab untuk mendengarkan HU, seseorang harus lebih dahulu hening. Ia harus menyingkirkan suara pikirannya, menghentikan debat dalam dirinya, dan menanggalkan semua konsep ketuhanan yang dibentuk oleh akalnya sendiri. Tuhan tidak dapat didekati oleh pikiran, tapi dapat dirasakan oleh nafas. Ketika seseorang diam secara total, lalu mengarahkan kesadarannya pada titik terdalam dalam dadanya, di sana ia akan menemukan getaran yang terus hidup. Getaran itu bukan detak jantung. Itu adalah gema dari HU. Bayangkan ada suara yang tak bersuara, tapi terus hadir. Ia bukan gema dari luar, tapi dari dalam. Ia bukan datang dan pergi, tapi selalu ada. Hanya karena kita bising, kita tak mendengarnya. Tapi saat kita tenang, sunyi dan diam dalam nafas, kita akan mendapati bahwa HU telah bersemayam di sana sejak awal. Ia tidak pernah pergi, kita saja yang menjauh. Dan bila engkau telah mendengarkan HU dalam keheningan nafasmu, maka engkau tidak akan lagi sibuk bertanya tentang Tuhan. Engkau tidak akan mencarinya di tempat jauh, di luar dirimu. Karena engkau tahu, HU bukan sedang menunggumu di ujung jalan. Ia justru telah hadir dalam setiap hela, sejak engkau mulai hidup. Maka cukup diam, dan rasakan, HU sedang berseru, bukan dari langit, bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri.